Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk siapapun yang sedang melihat video ini. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan sejarah Indonesia, Kerajaan Tarumanegara. Kelompok kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu Aurelius Kevion, saya Jeff Rosandi, dan ada teman saya satu lagi bernama Davin Linardo. Nah, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan hal-hal yang sedang ada di layar, yaitu kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan peninggalan mereka. Dan kita masing-masing akan menjelaskan setiap bagian. Nah, sebelum masuk ke dalam kehidupan politik dan lain-lain, kita bakal mulai dengan pernyataan umum dulu. Biar kita tahu Kerajaan Tarumanegara itu apa. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma ini tuh adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7. Nah, Tarumanegara ini merupakan salah satu kerajaan paling tua di Nusantara. Dia meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan-kerajaannya. Nah, di sini terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara ini sendiri itu dari kata Taruma dan Nagara. Nagara itu artinya kerajaan atau negara. Soalnya katanya sendiri aja udah mirip sama negara kan. Sedangkan Taruma ini berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Nah, sekarang kita akan masuk ke kehidupan politik ya. Pertama, saya akan jelaskan dulu ya, Kerajaan Tarumanegara ini itu didirikan oleh Raja Dira Jaguru Jayasingawarman. Itu pada tahun 358 Masehi di tepi sungai Gomati. Itu kita tahu dari naskah Wangsakerta yang kasih tahu kita kalau Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh dia. Nah, lalu dia itu digantikan oleh putranya, Damayawarman. Itu dia menjabat dari 382 hingga 395 Masehi. Pada tahun 397 Masehi, Punawarman ini sebagai penerus selanjutnya, itu dia bangun ibu kota kerajaan baru di Sunda Putra. Raja Punawarman adalah raja ketiga yang memiliki kuasa besar. Dia itu berpengaruh banget dan memiliki beragam kebijakan. Nah, kekuasaan raja ini dilambangkan dengan cap telapak kaki yang ada di prasasti Ciarutun, Jambu, dan Ciantun. Cap telapak kaki ini itu sebagai lambang kekuasaan atau penaklukan raja yang ditemukannya prasasti tersebut. Ini tuh menunjukkan masa itu menganggap Raja Punawarman sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Tulisan ini juga menggambarkan pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara. Itu dia tuh ada konsep dewa atau raja. Raja yang memerintah ini disamakan dengan Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahannya, Suryawarman, kekuasaan raja-raja daerah dikembangkan sebagai hadiah kesetiaannya terhadap Tarumanegara. Nah, saya akan kasih tahu beberapa raja-raja dari sejarah Kerajaan Tarumanegara ini. Yang pertama itu tentu saja yang menemukannya Jayasingawarman, yang kedua Dharmawarman yang tadi saya bilang, yang ketiga Punawarman, Wisnuwarman, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah Linggawarman. Karena kita masuk ke dalam kehidupan ekonomi. Dikarenakan wilayah kerajaan Tarumanegara ini subur, jadi sebagian rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagiannya lagi melakukan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari Isti Prasasti Tugu. Prasasti Tugu mengenai penggalian sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian merupakan bukti bahwa selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita ketahui bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Pada masa Raja Purnawarman, rakyat hidup dengan makmur karena perdagangan berlangsung ramai dan juga melakukan
dan juga melakukan perdagangan dengan bangsa luar seperti dengan bangsa Cina dan India. Serta dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan ini di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Sekarang kita akan memasuki kehidupan sosial Raja Tarumanegara dan kehidupan budaya dari Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial. Kerajaan Tarumanegara, seperti yang Jeff jelaskan tadi, merupakan kerajaan Hindu Brahman Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Sekarang kita masuk ke kehidupan budayanya. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu ini mempengaruhi kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Pengaruh ini itu berupa sistem dewa-dewi yang udah diomongin tadi, bahasanya, sastranya, mitologi, dan upacara-upacaranya. Mitologi Hindu yang banyak ditemukan dalam prasasti-prasasti Tarumanegara itu namanya adalah Airawata. Misalnya nih, terdapat pada prasasti telapak gajah. Gajah tunggangan Batara Indra itu dijadiin nama gajah perang milik Punawarman. Bahkan bendera kerajaan Tarumanegara ini berlukiskan rangkaian bunga teratai di atas kepala gajah. Sekarang kita masuk ke dalam bagian peninggalan. Nah, saya akan menjelaskan 3 prasasti yang telah mereka tinggalkan. Kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani dan termasyur Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Ini adalah isi dari prasasti Ceratun. Keberadaan prasasti Ceratun pertama kali diketahui pada tahun 1863. Ketika dilaporkan terdapat sebuah batu besar berukir aksara purba di dekat Cikampek. Akibat banjir bandang pada tahun 1893, prasasti Ceratun sempat hanyut ke hilir dan dikembalikan ke posisi semula pada tahun 1903. Pada tahun 1981, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala memindahkan prasasti ini ke desa Ceratun Ilir, Kecamatan Cimbung Bulang, Kabupaten Bogor, dan membangun sebuah pendopo untuk melindunginya. Sementara prasasti Ceratun yang terletak di Museum Nasional Indonesia, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Sri Baduga di Bandung hanyalah sebuah replika. Yang menarik dari prasasti tersebut adalah lukisan laba-laba dan telapak kaki. Yang termasuk serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada tara bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Ini adalah isi dari prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan pertama kali pada tahun 1854. Prasasti Jambu terletak di pasir Sikoleangkak di wilayah Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Mucang, Kecamatan Nangguang, Kabupaten Bogor. Yang menarik dari prasasti Jambu tersebut adalah isi pujian terhadap Raja Purnawarman. Kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang, seperti Airawata, kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Ini adalah isi dari prasasti Kebun Kopi 1. Prasasti ini menampilkan ukiran telapak kaki gajah. Prasasti Kebun Kopi 1 terletak di Kampung Marah, termasuk wilayah desa Ceratun Ilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut Prasasti Kebun Kopi 1. Hingga kini, prasasti tersebut masih berada di tempatnya.
Sekarang kita akan memasuki peninggalan kerajaan Tarumanegara kedua, yaitu Arca. Jadi ada 3 arca yang ditemukan. Yang pertama adalah Arca Rajasari. Arca Rajasari itu merupakan arca yang menggambarkan tentang Raja Punawurman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. Arca ini ditemukan tapi tidak pas daerahnya yang ditemukannya. Yang kedua adalah Arca Wisnu Cibuaya I. Arca yang berasal dari abad ke-7 ini dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Punawurman. Yang arca ketiga adalah Arca Wisnu Cibuaya II. Arca Wisnu Cibuaya II diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan Arca Sandipala pada abad ke-7 dan ke-8. Sekian dari penjelasan kita semua. Bila ada pertanyaan dari kalian bisa menanyakan di bagian komen. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.